beliau adalah ibunya. Selamat pagi Budia. Sebelum kita lanjutkan, boleh perkenalan dulu. Nama saya Nia Puji Lestari. Saya salah seorang guru di SD Negeri 091559 Bandung, dan saya selaku teman sejawat dari Bapak Bobi Sinaga, selaku anggota dari guru penggerak angkatan 7. Ya, baik, terima kasih atas perkenalannya Bu ya. Pada saat ini kita kan melakukan coaching ini. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan dari coaching ini? Saya hadapi selama saya mengajar di dalam. Artinya dalam pembelajaran di kelas itu ada masalah, dan dengan pelaksanaan coaching ini kita akan menemukan solusi kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nia. Kalau boleh saya tahu nih, matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Tapi dia masih bisa. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, Mereka dalam hati bergandeng tangan untuk lebih
artinya gambaran di sini sudah kita dapatkan bahwa memang si anak yang lambat ini membaca tidak layaknya seperti kelas 5 yang diharapkan. Ada berbagai faktor penyebabnya. Yang pertama memang dia itu malas belajar. Yang kedua memang dukungan orang tua itu masih kurang ya. Artinya kedua hal inilah yang harus kita ambil solusinya kira-kira seperti itu. Nah, untuk saat ini kira-kira di dunia sudah ada nggak solusi yang ingin ibu lakukan untuk bisa menuntaskan permasalahan ini? Kalau saya sih yang saya lakukan saat ini solusinya yang bisa saya lakukan, kami seperti literasi lapas mulai belajar itu kami melakukan membaca beberapa menit ya untuk memahami mereka ya belajar membacanya makin. Oh, berarti ibu berencana ingin membuat literasi ya? Bukan berencana sih Pak, sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya berjalan literasinya? Selama semester 2 ini. Selama 1 semester berarti sudah berjalan sekitar 3 3 bulanan ya. Kalau kita boleh lihat, mau tahu dulu nih, ada nggak perkembangannya? Perkembangannya sudah mulai kelihatan dikit sih, dia sudah tidak terlalu mengejar lagi di dalam hatinya. Iya. Cuma terkadang masih salah lah, apalagi kan ada kata-kata yang sulit gitu kan Pak. Ya pasti ya susah lah, nggak sesuai atau nyeripet-nyeripet gitu loh bahasanya. Bahasa ininya nyeripet-nyeripet Iya, iya. gitu lah. Iya, oh jadi seperti itu. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin diterapkan di sekolah itu supaya memang bisa memacu mereka selain dari literasi tadi? Sementara sih saya juga yang melakukan itu Pak, selain karena keterbatasan media yang ada di sekolah juga kan. Itu yang bisa kami lakukan. Kira-kira dalam persenan nih ya, dalam persenan dari 1 bahkan sampai 100% itu, literasi yang ibu buat ini kira-kira berapa besar pendukungnya untuk mereka bisa membaca layaknya kelas 5? Berapa persen gimana? Kalau saya sih berharapnya 100%. Nah, Tapi di dalam kenyataannya sekarang yang masih berjalan selama 3 bulanan, paling sih masih 30%. 30% atau gitu lah Pak. Karena ya gimana lah. tapi yang pasti mereka sudah ada perubahan Bu ya. Hal itu sangat membuat kita makin semangat juga ya, meskipun Semangat dan ada sih sedikit kepuasan dengan yang kita meskipun hanya 30% ya. Luar biasa memang ya, luar biasa. Terus ini Bu, tadi kan kita sudah mengatakan ada literasi nih. Nah, berbicara tentang orang tua yang tadi, ada solusi nggak untuk diri kira-kira kedepannya ibu membuat kayak mana? Kalau saya sih maunya atau niat itu ya dilakukan pertemuan. Wah, Kalau bisa sih bukan hanya buat anak kelas 5, keseluruhan sekolah gitu. Sebagai tujuannya ya kita menyampaikan gimana perkembangan anak sebenarnya sih. Kalau perkembangan anak itu kalau apalagi nilainya pasti terlihat kan Pak dari setiap semesternya dari Ya. rapot yang mereka terima kan. Cuman kan ya gimana biar lebih apa lah ya lebih intens lagi lah bicara kan dari hati ke hati dengan orang tua. Kita juga kan pengen anak mereka itu menjadi seperti apa yang mereka inginkan gitu kan. Pasti nggak ada orang tua yang pengen anaknya bodoh. Jadi ya kita mohon kita kerjasama gitu sih niat saya buat ketemu dengan orang tua. ya. Rancangan ibu itu sungguh bagus. Ada niat yang seperti itu, tapi menurut saya sih sangat bagus gitu. Nah, kira-kira kapan ibu akan merealisasikan hal tersebut? Yang pastinya saya akan berkomunikasi dan berkomunikasi lama dulu dengan kepala sekolah dengan guru yang baru. Atau saya sendiri kan nanti ya gimana kan ada teman-teman pejabat yang lain itu mereka punya kesulitan dan punya solusi atau yang lain. Ya, berarti ibu harus minta bantuan juga sih dari kepala sekolah, minta dukungan juga dari mereka ya. Artinya memang ya tidak hanya ibu sendiri gitu ya. Oke, kira-kira seandainya hal ini akan kita lakukan, kapan langkah awal yang akan ibu mulai untuk meminta dukungan dari kepala sekolah? Apakah memang tahun depan atau semester depan atau bulan depan atau memang secepatnya gitu? Kalau saya secepatnya karena gini, saya lebih bagus bicara secepatnya di kepala sekolah karena saya berniat pada saat pembagian rapor semester 2 ini saya
kepala sekolah, biarkan orang tua yang mengambil rapat itu. Dan pada saat itulah kita berbicara dengan orang tua. Itu sih kalau yang saya pastikan kembali lagi kita hanya bawa ke sekolah. Keputusan Wah, luar biasa sekali memang dunia. Saya sangat kagum dengan kriteria-kriteria yang ingin disampaikan. Namun sebelumnya itu, saya mau tanya nih, semuanya itu kan memang betul sesuai dengan apa yang dikatakan, bahwa ibu memang tidak akan bisa berjalan sendiri nih. Dukungan-dukungan siapa yang ibu harapkan untuk bisa membantu anak murid kita itu bisa cepat perubahannya, pengaruhnya gitu. Kira-kira dukungan-dukungan siapa ya? Ya, yang pastinya kan tadi orang tua. Kemudian di sekolah ya dari kepala sekolah misalnya dengan dukungan memberikan fasilitas, dengan memberikan buku-buku untuk literasi kan Pak. Literasi kan bukan hanya buku mata pelajaran yang mereka harus bacakan, banyak pengetahuan dari buku lain yang seharusnya ada mereka baca. Saya minta ya di sekolah menyediakan itu. Tapi keren dari kepala sekolah kita sudah menyediakan fasilitas seperti itu ya Bu ya. Kemudian dari rekan guru, Dan guru ya gimana ya, kita sih pengennya apalagi mereka punya masalah yang sama seperti kita gitu kan. Pastinya mungkin bukan pastinya sih mungkin ada juga siswa dari rekan guru itu yang tidak bisa membaca gitu kan. Kita sama-sama melakukan, bisa dibilang gimana ya Pak? Dibilang privat sih nggak terlalu privat lah. Misalnya waktu istirahat kita kasih waktu kita 5 menit untuk fokus kepada siswa yang satu itu, seperti itu bersama-sama dengan rekan guru yang punya masalah yang sama itu. luar biasa sekali. Ditambah dengan dukungan orang tua mereka ya. Wah, iya. Luar biasa sekali. Bu Nia, saya sangat salut dengan indikator-indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi. Saya bisa mengharap apa yang terjadi di dua Ibu terhadap siswa Ibu bisa berjalan dengan baik. Dan saya memang yakin Ibu, kalau misalnya Ibu sudah melakukan hal sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, pasti nih akan ada terjadi pergerakan tidak 30% lagi ya. Sesuai dengan harapan kita 100% ya. Kalau memang semua ada dukungan, ada fasilitas, ada semuanya, wow luar biasa sekali. Ide Ibu sungguh membuat saya menjadi seorang guru yang harus berinovatif gitu. Seperti yang Ibu katakan tadi, menggugah hati saya untuk bisa melakukan seperti apa yang Ibu katakan. Jadi terima kasih Ibu untuk pertemuan kita saat ini. Terus ini saya mau tanya Ibu, kira-kira setelah kita melakukan coaching hari ini, ada nggak sesuatu hal yang bermakna yang Ibu ambil dari pertemuan ini? Ada sih, terutama kan seperti ini kita bisa saling sharing. Benar. Kita bisa saling sharing. Mungkin kan pengalaman Bapak juga ada seperti ini, Bapak kasih motivasi kepada saya atau gimana ya, melakukan cara seperti itu kan. Jadinya juga lebihnya ke gimana ya Pak? Saya merasa dia ini siswa ini bukan hanya menjadi beban saya saja, karena Bapak selaku rekan guru saya, rekan guru sudah mengerti apa masalah saya, dan mudah-mudahan saya berharap ya Bapak juga bisa membantu demi tercapainya apa yang kita inginkan, terutama di sekolah kita ini menjadi lebih baik. Berarti coaching kita kali ini bermanfaat banget ya? Iya Pak, Sangat bermanfaat. sangat bermanfaat. Wah, terima kasih. Saya juga berharap kita boleh bekerja sama-sama untuk mengembangkan sekolah kita, mengembangkan siswa kita yang pasti sekolah kita ini menjadi yang terbaik. Oke Bu Nia, terima kasih atas waktunya Bu Nia. Sukses ke depannya. Terima kasih. Baik, begitulah pelaksanaan coaching sebagai penilaian supervisi kelas rekan kerja saya pada saat ini. Terima kasih. Oras. Selamat pagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Loisa Sinaga selaku pengajar praktik saya yang datang pada saat ini untuk mendampingi saya dalam pendampingan individu yang kelima. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia selaku teman rekan sejawat saya di SD 091559 Banua ini untuk melanjutkan coaching yang akan kami lakukan dalam tahap pasca percakapan. Baik, Ibu Nia, saya sudah mendengarkan bagaimana Ibu menjelaskan pemahaman Ibu dan juga yang ingin Ibu laksanakan pada tahap prasupervisi dan observasi. Saya melihat dan mendengarkan bahwa
semuanya itu sangat berhubungan dengan murid. Artinya setiap tindakan yang ibu akan lakukan itu memiliki hubungan untuk ketercapaian pembelajaran pada murid. Sungguh luar biasa. Baik Bu, yang menjadi pertanyaan saya di pasca percakapan kita saat ini, kira-kira hal-hal apalah yang ibu ingin tekankan, yang ibu ingin tebalkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang bisa memancing motivasi siswa itu kembali di dalam kelas? Motivasinya? Ya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Yang pasti, yang pertama sekali kita itu memberikan motivasinya itu berupa kalau kita sebelum belajar kita adakan literasi membaca, seperti itu kan? Literasi membaca beberapa menit, baik itu dari buku pelajaran atau buku-buku pendukung lainnya yang bisa saja sih kita minta dari sekolah atau bisa juga kita bawa sendiri, atau ada buku anak-anak yang biasa di rumah baik itu berupa majalah-majalah anak-anak atau bobo atau seperti apa gitu. Kita biasakan mereka paling tidak 5 menit sebelum memulai pembelajaran kita melakukan literasi agar mereka juga menjadi lebih lancar lagi dalam membaca. Apakah memang ibu yakin kalau ketika ibu melakukan hal yang sudah ibu tetapkan itu akan berhasil dilaksanakan di dalam kelas? Berhasil tidaknya saya harus yakin. Melakukan sesuatu itu gitu, kita harus ya? yakin kan Pak, tergantung keyakinan. Kalau kita yakin pasti bisa gitu kan. Saya sangat yakin, karena apa? Karena seperti yang biasa kita dengar, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau setiap pagi kita melakukan itu, pasti anak itu akan menjadi lebih lancar. Yang awalnya juga dia belum mengenal huruf, dengan melakukan itu setiap paginya, dia akan lebih mengenal, membaca, menggabungkan, bahkan dia menjadi lebih lancar lagi membaca. Intinya harus selalu Pak. Harus selalu ya, wah luar biasa sekali Bu. Saya sangat tertarik dengan keyakinan ibu mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Karena kita sering melakukan pasti akan terbiasa dan pasti akan mendapatkan tujuan bersama gitu Bu ya. Iya. Kira-kira persenannya berapa persen ya kita buat untuk pertemuan nanti? Kalau untuk ini saya sudah yakinnya 100% lah. 100% ya, wah luar biasa sekali Bu, luar biasa sekali. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu. Dan selanjutnya saya melihat dalam penilaian itu nanti 100% kita harus yakin. Ya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Selain dari langkah-langkah yang ibu katakan tadi, kira-kira apakah ada hal lain yang ingin ibu tambahkan untuk menebalkan keberhasilan yang akan kita lakukan di dalam kelas selain yang ibu katakan tadi gitu? Baik, seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, keberhasilan anak itu tidak hanya bergantung kepada guru. Orang tua juga sangat bertanggung jawab akan itu gitu kan Pak. Ya. Berapa jam sih di sekolah? Jadi kalau saya sih memintanya kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Kalaupun di sekolah terus kita lakukan seperti itu, kalau di rumah orang tua tidak peduli, tidak ada kepedulian orang tua terhadap anak, itu mustahil terjadi, bisa menjadi baik kan seperti itu Pak. Di sekolah kita memegang beberapa siswa, tidak akan terfokus pada satu siswa. Tapi pada saat di rumah, orang tua kan hanya fokus kepada anaknya yang satu itu saja. Jadi yang perlu saya lakukan di situ adalah kolaborasi dengan orang tua. Meminta mereka juga membantu saya sebenarnya untuk mendidik anaknya, mengajarkan membaca, sehingga keberhasilan akan tercapai apabila terjadi kolaborasi yang baik antara saya dengan orang tua siswa. Itu sih Pak menurut saya. Wah luar biasa sekali Bu Nia. Saya sudah mendengarkan penjelasannya, berarti ada kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua seperti itu Bu ya. Ya setiap langkah-langkah yang ibu katakan tadi di awal, ada literasi, ada pembiasaan untuk membaca sekian menit, sekian detik gitu ya. Artinya ada hal-hal yang baik yang menebalkan keberhasilan kita itu, yaitu kolaborasi. Ibu yakin nggak kalau orang tua siswa ibu sekarang ini mereka mau dan bisa untuk diajak berkolaborasi? Keyakinannya ya saya yakin sih Pak, kalau memang mereka berniat sama seperti niat dan tujuan saya, ingin memajukan anaknya dan ingin menjadikan anaknya pintar, saya yakin pasti mereka mau. Ibu sudah pernah komunikasi dengan orang tuanya? Sudah Pak. Sudah ya, wah luar biasa. Berarti dengan komunikasi yang ibu lakukan kepada orang tuanya, ada kemungkinan ya mereka ikut serta untuk mencapai tujuan kita bersama seperti itu Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Nia untuk pelaksanaan coaching hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua strategi dan juga hal-hal yang ingin Ibu lakukan, yang berbagi dengan kami.
Mudah-mudahan pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik dan kesuksesan Ibu sebagai pendidik dan kesuksesan siswa sebagai murid boleh berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sama-sama kita bergerak dan berdampak demi kemajuan murid. Terima kasih Bu Nia sekali lagi. Sama, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Bu atas pendampingannya.